Alhamdulillah. Berarti Ibu bisa dilihat di modul, dibuka halaman 3. Dibuka halaman 3. Kalau 2 pertemuan yang lalu, yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu i'rabul Quran. Tujuannya supaya Ibu dan Bapak sekalian ketika belajar duduk di sini kita sama-sama mengkaji itu tidak hampa. Jadi yang sedang kita pelajari itu apa kita paham ya. Sebab kalau itu saja kita tidak paham, ke orang bade naon ka dieu teh hanya memenuhi perintah saja. Kan kalau kita paham apa yang kita bahas, kemudian motivasinya jelas, tentu kita akan lebih kuat lagi dalam mengusahakan untuk bisa mengikuti kajian. Nah, untuk saat ini kita akan masuk pada materi. Dibuka di halaman 3, di situ tertera al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimatun. Di sini sudah ada penjelasannya, bisa dibaca. Kalimat dan macam-macamnya. Nah, berarti sudah bisa kita paham bahwa kalimat itu ada beberapa macam. Ya. Apa itu kalimat? Di bawah ada kalimatun adalah lafaz yang mengandung arti. Baik 1 huruf, 2 huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Nah, sepintas di pertemuan yang lalu saya sudah sempat mengatakan bahwa hati-hati dalam bahasa Arab, kalimat itu bukan kalimat yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat yang kita paham adalah susunan atau rangkaian dari kata demi kata. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab ini sudah jelas, mengikat sekali. Kalimat adalah lafaz yang mengandung arti baik 1 huruf, 2 huruf, atau lebih. Saya nanya dulu, kalau dalam bahasa Indonesia ada tidak kata yang 1 huruf saja? Itu i menik itu bahasa Sunda namanya. Dalam bahasa Indonesia tidak akan ada. Nah, justru bedanya dalam bahasa Arab, yang dimaksud kalimat itu adalah bukan hanya sekedar kata dalam bahasa Indonesia, tapi ada yang mengikat, lafaz yang mengandung makna atau arti walaupun hanya terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, atau bahkan lebih. Ya. Contoh 1 huruf. Di situ ada nanti ya. Contohnya huruf wa. Wa dalam bahasa Arab itu sudah memiliki makna. Wa artinya ada yang dan, ada yang demi. Ini hanya huruf wa saja. Artinya 1 huruf, sekalipun hanya 1 huruf, ini dalam bahasa Arab sudah masuk kategori kalimatun. Ulah, kan kalimatun itu adalah kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan kata itu kan terdiri dari beberapa huruf. Nah, dalam bahasa Arab mah bukan seperti itu. Tapi lafaz yang mengandung makna atau arti walaupun hanya 1 huruf, 2 huruf, bahkan lebih. Itu dalam bahasa Arab. Atau lebih dari 1 huruf, bahkan mungkin banyak. Tapi kalau tidak mengandung makna dan tidak mengandung arti, maka tidak termasuk kalimat. Ya, terjejer misalkan alif, ba, ta, ta. Ini kan lebih dari 1 huruf. Ketika seperti ini ada maknanya? Tidak, dan ini tidak dimasukkan pada kalimat. Ya, jadi mengikat sekali tarifnya, bahwa kalimat itu adalah lafaz yang mengandung arti atau makna baik 1 huruf, 2 huruf maupun lebih. Itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ya, mudahnya sering diterjemah kata dalam bahasa
Indonesia. Nah, jadi nanti kita sudah mulai masuk ini al kalimatu wa anwa'uha, kalimat dan macam-macamnya. Nah, berarti bahasanya sekarang saya sudah memakai kalimatun. Kalau saya sudah menyebut kalimatun, berarti yang dimaksud adalah kata. Walaupun satu huruf, dua huruf, atau lebih. Berarti itu satu kalimat. Artinya satu kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kata dalam bahasa Arab, aya nu huruf. Di bahasa Indonesia kan tidak ada yang satu huruf, ya. Baik. Bisa dipahami ya, Bu? Contohnya di bawah. Itu bisa dilihat saja. Di sini ada kata al-qalamu. Al-qalamu artinya pena. Ad-daftaru, buku. As-saburatu, papan tulis. Perhatikan ini terdiri dari beberapa huruf kan? Ada alif, lam, qaf, lam, mim. Al-qalamu digabungkan jadi satu kalimat dalam bahasa Arab, ya. Berikutnya yaktubu, menulis, yaqra'u, membaca, masaha, menghapus. Semuanya tersusun dari beberapa huruf sehingga menjadi satu kalimat. Kemudian ada yang dua huruf seperti fi, artinya pada, di dalam, ya. Min itu kan dari dua huruf, mim dan nun. Artinya dia memiliki arti yaitu dari atau wa. Nah, itu contohnya satu huruf yang artinya dan. Berarti satu huruf, dua huruf atau lebih selama dia memiliki makna dan arti, maka itulah yang disebut kalimatun. Ya. Jadi bukan masalah jumlahnya sedikit atau banyak, tapi memiliki arti atau tidak. Ada kalimat gini dalam bahasa Arab. Daizun. 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 Ini kan tersusun dari beberapa huruf. Ada dal, ada ya, ada zai. Tapi apakah dia memiliki makna? Dicari-cari ya teh nami jalmi teu aya, nama orang tidak ada, nama barang apa daizun tidak memiliki makna. Nah, ini tidak termasuk kategori kalimat walaupun tersusun dari beberapa huruf. Oh, selidik demi selidik ternyata ini kata yang terbalik, kalimat yang terbalik. Maksud nama zaidun ditulis daizun, kan jadi tidak ada maknanya. Kalau zaidun, oh ada nama orang Zaid. Nah, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kalimat, ya. Mengikat sekali. Lafaz yang mengandung arti walaupun terdiri hanya satu huruf, dua huruf bahkan lebih. Jadi yang mengikatnya adalah yang mengandung arti atau makna. Baik. Lanjut di bawah. Kalimatun dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kalam dalam bahasa Arab. Jadi kalau sudah tersusun beberapa kalimat, ya, atau beberapa kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut kalamun. Kalamun. Atau jumlatun mufidatun, jumlah yang berfaedah. Ya, jadi kan kalau pasar itu kita masih belum bisa mengambil faedah dari kalimat tersebut. Nah, kalau sudah mulai tersusun, Ari pergi ke pasar. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia kalimat, ya. Nah, dalam bahasa Arab mah jumlatun mufidatun atau kalamun. Kenapa disebut jumlah mufidah? Karena sudah menjadi satu jumlah susunan kalimat yang memiliki faedah, baru bisa dimengerti. Oh, ada pasarnya, ada yang pergi ke pasarnya, ada pekerjaannya pergi. Nah, itu baru bisa dipahami, itu disebut jumlatun mufidatun. Itu dalam bahasa Arab. Nah, jadi ini pendahuluan karena kita sedang membahas kalimat dan macam-macamnya. Berarti terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu kalimat.
Nah, sampai sini paham Bu? Teteh masih gampil. Ya? Boleh nanya? Atau nanya? Oh, boleh. Itu kayak misalnya mim itu kan mim sama nun ya? Ya. Itu kalau misalnya ditulis mim aja tapi dikasih kasroh tain itu artinya beda apa sama? Oh, nanti itu pembahasannya. Oh. Ya, nanti ada pembahasannya. Jadi Baik. beda artinya? Ya, beda dong. Beda. Walaupun bacanya sama gitu ya? Nanti beda. Letaknya juga akan beda, nggak akan sama. Ya. Baik, kita lanjut ya Bu. Jadi paham sampai di sini yang namanya kalimat? Ya. Contoh lafaz masaha adalah satu kalimat karena mempunyai arti yaitu menghapus. Ya. Lafaz min, masaha kan 3 huruf ya, mim, sin, ha. Kemudian lafaz min itu terdiri dari 2 huruf. Adalah satu kalimat sama walaupun 2 huruf karena mempunyai arti yaitu dari. Ya. Kemudian lafaz wa di sini adalah satu kalimat. Jadi ulah naon ngan hiji cuman satu masa kalimatnya 1 huruf. Tidak, dalam bahasa Arab lihat ada artinya tidak. Kalau wa di sini yang dimaksud dia artinya dan atau yang lain kan wa itu bisa dan, bisa demi kan ya. Kalau wa qasam kan demi. Nah, maka wa ini masih tergolong pada kalimatun, satu kalimat. Jadi hitungannya satu kalimat. Baik, kita lanjut Bu. Pak, lanjut pada macam-macam kalimat. Nah, karena tadi di awalnya al kalimatu wa anwa'uha, kalimat dan macam-macamnya. Berarti kita juga harus paham bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki macam-macam. Nah, naon macam-macam teh? Ya. Bermacam-macam. Ada 3 klasifikasi kalimat dalam bahasa Arab. 1, ismun. Kemudian yang kedua, fi'lun. Yang ketiga, harfun. Ibu kalau membaca Al-Quran, Pak, yang 30 juz, 114 surat itu tidak akan lepas dari 3 ini. Pasti di dalamnya kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak fi'il, dia huruf. Yang kita membahas Al-Quran tidak akan lepas dari yang 3 ini. Jadi enteng sebetulnya bahasa Arab mah, cuman 3 ini. Fokus pada 3 ini, ya. Isim, fi'il, huruf. Itu lidah kita, ya. Lidah Indonesia itu kan gitunya gampang. Padahal tulisannya mah ismun, fi'lun, harfun. Tapi lidah kita makan enaknya isim, fi'il, huruf, ya. Boleh gitu? Boleh, silakan bebas ya. Itu hanya penyebutan saja, pelafalan saja. Maksudnya itu juga. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ada berapa, Bu? 3. 1 ismun, 2 fi'lun, 3 harfun. Atau mau isim, fi'il, huruf, mangga, silakan. Dari 3 jenis atau 3 macam kalimat dalam bahasa Arab ini, itu tentu kita harus langkah awalnya bisa membedakan terlebih dahulu. Ya. Naon si isim teh? Apa itu isim? Jangan-jangan isim yang kita kenal mah naon, Bu? ada yang pernah dengar kata isim? Isim di kita mah kan jimatnya. Ya. Namun kalau mau jualan, ya pakai isim ieu tah. Duka naon isina teh di hari teh. Kantos ngabongkar teh. Namun isim nu ditulis nantinya wallahu alam ya. Nah, ini yang dimaksud isim di sini bukan itu, ya. Apa itu isim? Apa itu fi'lun? Apa itu harfun? Kita akan bahas satu per satu. Di sini ada keterangan bahwa isim adalah kata benda. Ini baru secara umum ya, karena di dalamnya kata benda itu ada nama orang, ada nama benda, nama hewan, nama tempat, sifat, banyak sekali ya. Yang jelas
Yang di sini diberi keterangan itu masih sifatnya umum. Kemudian apa itu fi'lun? Fi'lun adalah kata kerja. Ini mudahnya saja ya. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Ya. Kata kerja seperti duduk, berjalan, ya, pergi, itu semua adalah kata kerja. Kemudian harfun adalah kata sambung atau kata penghubung. Seperti dari, kan pergi pasar. Naon pergi pasar? Oh, pergi ke pasar. Sekolah rumah. Naon? Ya, pulang dari sekolah ke rumah. Tuh. Kan kalau ada kata sambung jadi bisa dimengerti. Nah, harfun itu adalah kata sambung. Ya. Kan hijaiyah juga disebut harfun ya, huruf hijaiyah. Nah, kalau sudah menjadi istilah ini, harfun yang ini nanti terakhir kita bahas. Itu sudah bukan harfun hijaiyah atau huruf hijaiyah, tapi huruf yang tadi, huruf yang termasuk pada kalimat yang huruf ini mengandung makna walaupun hanya satu. Seperti wa, dan, itu kan kata sambung. Huruf, ya. Tapi dia mengandung makna, maka harfun yang ini adalah harfun yang kalimatun. Kita tidak bicara huruf hijaiyahnya. Mau diajar di, ayo kita belajar abatasa, mual. Ya, itu mah huruf hijaiyah. Yang dimaksud huruf bagian dari kalimat di sini adalah harfun yang sudah memiliki makna, yaitu harfun yang maksudnya adalah kata sambung. Baik Bu, jadi ada berapa kalimat dalam bahasa Arab? 1, Ismun, 2, 3, harfun. Jadi di sini ibu bapak tidak usah menghafal, oke, pulang ke rumah ismun pun tidak. Kita di sini saja bareng-bareng menghafal. Sampai ke rumah simpen. Nanti minggu besok kita tanya lagi di sini. Insya Allah itu akan nempel ya, bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke anwaul alamatul kalimat, alamatul isim, dan alamatul kalimat lagi. Ya, wayahna karena bornya segini, jadi saya hapus ya. Nanti ada di video harinya. Bisa di zoom. Alamatul kalimati. Alamatul ismu, nah ya wae kalimat. Temu pon ya. Alamatul ismun. Alamatul ismi. Baik, kita lihat alamatul ismi di lembarannya. Apa itu alamat, Pak? Bu? Tanda. Kita juga kan alamat juga nya. Aya laguna harin ya. Alamat palsu beda ya fans Ayu Ting Ting maset. Alamat sampai jadi judul lagu alamat palsu. Alamat itu dalam bahasa Arab sama tanda-tanda. Kita juga seperti itu. Kalau Ari rumahnya di mana sih? Berarti kan nanya tanda-tanda rumahnya yang mana, tempatnya di mana. Tentu alamat ini kan harus tepat. Ya, alamat itu harus tepat. Ulah ngarang, ya. Dan yang namanya alamat ini tentu untuk membedakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, untuk membedakan mana sih rumah Ari, mana rumah Herman, ya. Itu untuk membedakan. Makanya harus ada alamat. Begitu juga di sini kita sedang akan membedakan apa itu isim, apa itu fi'lun, apa itu harfun. Nah, tentu masing-masing akan memiliki alamat. Nah, alamat yang sekarang akan kita bedah, kita bongkar ya, kita ketahui adalah alamatul ismi, berarti ciri-ciri isim. Kalau tadi isim sudah dijelaskan di sini bahwa isim itu adalah kata benda. Nah, kemudian di sini juga kita akan mendapatkan penjelasan seperti ini, Bu.
Isim adalah lafaz yang mempunyai arti yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, kata kerja yang dibendakan, dan lainnya. Dan tidak disertai dengan waktu atau tidak menunjukkan waktu lampau, sekarang, atau akan datang. Cik upami gitu, biasa kapaham bu? Biasa kapaham kan? Kena hafalkannya bayarkan. Ibu-ibu nanti hafalkan ya, ini takrifnya, besok di tes satu persatu. Wah, kabayan, bubar sekali. Duh, badai di tes yang ke. Nah, ini perlu kita ketahui, tapi titik tekannya bukan pada ini. Kalau kita mengacu ke sini, susah bu membedakan isinya. Wah, orang kudu nyari holana kamus. Kita kata benda, kata sifat, nama orang, wah panjang. Kita akan ambil yang simple, praktis, ekonomis, dan sedikit berkumis. Ya, jadi supaya begitu melihat, wah ternyata ini adalah isim. Tanpa harus ibu melihat dulu kamus ya. Sebelum ibu bapak tahu artinya, ibu sudah langsung tahu bahwa itu adalah ismun, bukan fi'lun. Dari mana? Dari alamat, yaitu dari ciri. Nah kalau di pesantren dulu ya belajar itu takrif dulu, takrif isim. Ini yang dibacakan tadi, bere-bere takrif. Apalkan. Tapi nanti ketika mencari mana tuh isim tanya, liar, bingung. Dan saya juga tidak bermaksud untuk ibu supaya menghafalkan yang tadi, takrif yang tadi. Tapi justru yang akan kita pegang erat-erat ya ibu bapak adalah tanda-tanda isim, ciri-ciri isim. Kalau tadi melihat tarif yang tadi di sini contohnya kan syamsun, matahari, itu kan masuk isim ya, karena nama benda. Komarun, bulan, najmun, bintang, itu nama benda. Kalau nama orang, Muhammadun, Nuhun, Syuaibun, itu nama orang. Kemudian nama binatang, Al-Baqaru, An-Namlu, Al-Jamalu, itu nama-nama binatang. Isim. Tapi kita kalau tahu dari situ repot membedakannya. Nah, bagaimana supaya praktis? Di sini ada tanda-tanda isim. Yang tanda-tanda ini ketika ibu bapak pegang, ibu sudah langsung bisa membedakan, oh ini adalah isim, ya. Yang pertama, ciri isim atau secara umum dapat diketahui mana yang isim dan mana yang bukan isim dengan melihat ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut. 1. Berarti anwaul alamatul ismi di sini yang pertama 1. Satu di dia tuh. Satu Arab adalah diakhiri dengan kasroh ya. Diakhiri dengan atau berakhiran kasroh. Apa itu kasroh? JR. Kalau yang dulu angkatan dulu pasti JR. Kalau yang sekarang kesini-sini mau kenal JR-nya. Dan metodenya sudah beda. Dulu mah Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, AIU. Nah, saya dulu gitu. Kalau sekarang mah ayam begitu anak-anak ya. Nah, salah satu ciri ismun yang paling mudah adalah kalimat itu diakhiri dengan tanda kasroh. Di mana? Di akhir kalimat. Hati-hati di akhir kalimat, bukan sembarangan kasroh. Kasroh no mana we? Di awal, di tengah, bukan. Kasroh yang di akhir kalimat. Maka di sini bahasanya berakhiran kasroh. Tuh. Dari sini sudah mudah ibu membedakan. Contohnya, tuh, coba perhatikan. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimatnya adalah bismi. Isim, fi'il, huruf. Tahu dari mana? Karena ada kasroh.
di akhir kalimat. Allahi, ini kan satu kalimat. Isim fi'il huruf, Bu. Tuh, langsung tahu Ibu dari mana? Karena ada kasroh di akhir kalimatnya. Ar-Rahmani, ini satu kalimat. Isim fi'il huruf. Isim. Tahu dari mana? Cirinya ada kasroh di akhir kalimat. Begitu juga Ar-Rahimi. Ada kasroh. Nah, kasroh yang ini namanya alamatul ismi. Tanda atau ciri isim. Ya. Ini kan kita sedang akan membedakan ismun, fi'lun atau harfun. Nanti ketika Ibu melihat seperti ini, Ibu sudah tidak akan menyebut itu fi'lun, Ustaz. Kan sudah ada cirinya. Makanya tanda itu harus paripurna, tanda mah harus tetap, ya. Dan paripurna itu harus jangan semuanya ada. Ya ulah kieu ari tanda mah. Ari ai bumi ari teh nu mana sih? Pokoknya mah Ustaz bumi abi mah Ustaz ke pilarian anu aya kentengna. Kumaha tah bumi larianana, Bu? Kan rumah semuanya juga ada gentingnya. Manya tanda gitu. Tanda mah jangan seperti itu nya. Ulah bumi abi mah nu aya kenteng Ustaz nu pokona mah aya pantoan. Tuh susah milari nu kitu mah tiap pantok perlu diketrok bumi ari sanes tidak. Tanda itu harus paripurna yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, naon tandana bumi ari? Pokokna mah bumi abi mah di lingkungan abi daya di anu iwal ti catna koneng bumi abi. Nah, kan berarti kita sudah jelas mencari rumah yang catnya kuning. Naon deui atuh ari bisi aya nu nurutan ke koneng. Kieu we atuh payuna aya tangkal jambu. Atanapi tangkal kesemek. Wah, kan tangkal jambu mah mungkin tangkal kesemek. Nah, terang kesemek tuh. Kayak bisa abi ada mau contoh tapi ngaharuleng naon kesemek teh. Taunya eta nu camak blak kan buah apel nu camak blak. Camak blak teh naon deh. Apel yang wah pakai bedak gitu ya. Oh itu bisi aya di nu sanes tandana naon? Aya pos ronda pokokna mah niko. Tah. Apakah setiap rumah pasti ada pos ronda? Kan maknya tiap rumah bikin pos ronda sarumah hiji kan mal mungkin. Nah itu tanda ya. Jadi tanda mah roda cik kumaha lamun tukang basona ngider kapendak moal bumina moal ya. Nah, jadi harus tetap. Nah ini ciri itu adalah tetap ya. Pasti kasroh, pasti isim. Sudah jangan diragukan lagi ya gitu. Nah ini satu. Yang pertama ciri isim adalah diakhiri dengan harokat kasroh. Harokat namanya ya. Harokat kasroh. Paham, Bu? Siap? Sekarang sudah bisa membedakan? Nah, kan baru satu saja Ibu sudah mulai cereng. Oh, ternyata untuk membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf dengan kasroh saja sudah bisa terbedakan. Ya. Kita tambah lagi cirinya supados tadi ente kasroh bisi kasroh walaupun tidak akan kasroh itu pasti dia adalah isim. Tapi biar lebih kuat lagi ciri isim yang lain selain kasroh adalah yang kedua berakhiran tanwin. Di sini. Yang kedua ciri isim adalah berakhiran tanwin. Tanwin itu bisa tanwin fathah, bisa tanwin kasroh, bisa tanwin domah. Selama Ibu menemukan kalimat itu menggunakan tanwin di akhirnya, maka pasti itu kalimatnya adalah ismun. Ya, kelompoknya masuk kepada kelompok kalimat yang ismun. Contohnya di sini summun, bukmun, umyun.
Nah, di sini ada tanwin. Sumun, bukmun, umyun. Berarti sumun satu kalimat, ingat ya, satu kalimat. Sumun isim fiil atau huruf, Bu? Tahu dari mana? Bukan kasroh lagi, di sini mah tidak ada kasroh, tapi tanwin. Ciri isim keberapa, Bu? Isim, ciri isim kedua. Bukmun isim fiil huruf. Cirinya apa? Tanwin. Kemudian umyun isim fiil huruf. Isim tahu dari mana? Karena ada tanwin di akhir kalimat. Nah, tapi sebelumnya mudah-mudahan nih cukup ya waktunya. Saya ingin menjelaskan dulu tanwin. Tanwin itu karena persepsi selama ini tanwin teh naon ari? Iya, ayat fathah tain, kasrah tain, domah tain, berarti dua harokat itu adalah tanwin. Apakah benar dua harokat ini adalah tanwin? Kita lihat. Tanwin itu asalnya dari kata nawwana yunawwinu tanwinan. Tanwinan. Artinya apa? Memberikan, membubuhkan huruf nun pada kalimat. Kalau ada kalimat Muhammadu, asalnya Muhammadu, kemudian beri tanwin, artinya ditanwin. Tanwin itu berarti memberikan, membubuhkan huruf nun dalam satu kalimat. Jadi tambah nun di sini, Muhammadun. Nah, asalnya gitu, membubuhkan huruf nun dalam kalimat tersebut. Kalau Muhammadah, jadi gimana? Tambah nun di dia, Muhammadan. Jadi Muhammadan. Kalau hiji deui supados komplit. Muhammadi. Ciri isim itu di sini tertulis ya. Ibu nanti kalau baca kan ada 4. Harus ada 4-4-annya? Tidak perlu. Boleh 1, boleh. Boleh 2, 3, boleh. Nah, di sini Robbin, kita mengetahui Robbin ini termasuk isim dari mana? Dari ciri. Apa cirinya? Di sini ada 2 ciri isim. Langsung. 1 kasroh, 2 tanwin. Jadi bukan cirinya non hiji, non tanwin. Karena ini dua-duanya disebut tanwin. Nah, tidak seperti itu. Tapi 1 kasroh, 1 tanwin. Rohimin isim fiil huruf. Isim. Cirinya ada berapa, Bu? 2. 1 kasroh. Nu mana kasroh teh? Nu ka hiji, nu ka 2? Pertama. Yang pertama, nu ka hiji teh ieu tah. Jadi mun kasroh nunjukna ka dia. Nah, ini kasroh. Terus yang kedua cirinya apa? Tanwin. Mana tanwin teh? Harokat kedua. Nah, itu tanwin. Jadi satu kalimat sudah ada 2 ciri isim. Kira korek disebut kena fiil. Kan nggak mungkin. Ya, kita sudah tahu sekarang 2 ciri isim. Jadi, ayo pada. Saya melihatnya ini kan masih muda-muda, jadi biasa berat. Guru dokter masih kebayang kan? Pokoknya mah kayak standarnya. Ya kalau bu dokter senyum-senyum, berarti kabayang. Lamun bau jebut, berarti belum. Ya, jadi ini sudah 2. Ciri isim ada apa aja? 1 kasroh, 2 tanwin. Berakhiran kasroh dan berakhiran tanwin. Kita masuk ke ciri isim ketiga. Ciri isim ketiga diawali dengan alif lam.
diawali dengan alif lam. Jadi ini cirinya. Kalau ada satu kalimat awalnya ada alif lam, pasti itu isim. Seperti Ar-Rahmani, atau di sini ada contohnya Al-Malikul Quddusu. Lihat, Al-Maliku ada alif lamnya. Nah, berarti Maliku adalah ismun. Kalau kita belum belajar yang alif lam, ini bingung ciri isimna naon. Kasroh tidak ada, tanwin tidak ada. Al-Maliku. Al-Maliku. Nah, Al-Maliku. Lihat. Tanwin tidak ada, kasroh juga tidak ada. Isim bukan ya? Oh, ternyata ada satu lagi tanda isim, yaitu diawali dengan alif lam. Kalau tadi mah diakhiri, sekarang mah diawali. Jadi lihat awal kalimatnya, apakah menggunakan alif lam? Kalau menggunakan alif lam berarti kita bisa pastikan Al-Maliku adalah ismun. Al-Maliku itu adalah ismun. Tahu dari mana isim? Ciri. Apa cirinya? Alif lam. Ciri keberapa? Ciri ketiga. Tuh. Al-Malikul Quddusu. Al-Qudusu pakai alif lam. Berarti Al-Qudusu adalah ismun. Assalamu ismun juga karena ada alif lam. Kemudian Al-Mu'minu isim fi'il huruf. Isim. Cirinya apa? Alif lam. Muhaiminu. Iyanya. Oh iya kehapus. Al-Muhaiminu itu isim fi'il huruf. Isim. Ismun. Al-Azizu ismun. Al-Jabbaru ismun juga. Al-Mutakabbiru ismun juga. Cirinya semuanya alif lam. Ada kasroh tidak? Tidak. Ada tanwin tidak? Tidak. Boleh disebut isim? Boleh, karena ada satu cirinya alif lam. Jadi ulah ciri nagingan hiji coba nuka tilu entong lah eta mah entong isim. Jangan ya. Walaupun satu, ciri itu tetap akan menandakan bahwa itulah yang kita cari. Nah, makanya seperti tadi yang saya contohkan, kalau mencari rumah Ari, yang dicari rumahnya dulu, cirinya dulu. Ciri, nah pasti kukurilingan teh milarian pos ronda. Di pos ronda teh aya tangkal kesemek. Oh, pas brewe cetna koneng, wah iya pasti. Nah itu, jadi mudah kita untuk mencari sesuatu karena kita sudah paham cirinya, paham tandanya, sehingga dengan mudah kita krek, wah iya isim. Nah, mulai nanti mah Pak Bu. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, mulai. Al-Quran itu akan tersenyum kalimatnya. Iya, tersenyum. Kita melihatnya juga tersenyum. Karena kita sudah diperlihatkan, oh saya ini isim. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Ya. Mulai kema nyala lengir we pokoknya nama kalimat. Selama ini kan kita baca Quran ngegeblek we, duka isim, duka fiil, duka huruf. Ngegeblek we gitu. Tang kema mulai gergel. Gergel teh bahasa naon atuh gergel teh mulai terasa oh ini isim. Nanti maju lagi sedikit demi sedikit, walaupun sedikit demi sedikit nanti kita akan sampai ya. Kita baru tanda-tanda isim. Jadi tanda isim itu ada berapa Bu? Yang 4 semuanya. Yang baru kita pelajari 3, berarti tinggal 1 lagi. 3 itu 1 berakhiran kasroh, 2 tanwin, 3 alif lam. Diawali alif lam. Itu saja pegang erat-erat. Jangan sampai meletus. Ya, pegang erat-erat itu. Ya. Cukup Bu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Cok. Itu apa sih? Kan tadi itu kalau di bahasa Arabnya bahasa Indonesia kalimat, berarti bahasa Arabnya kalam ya? Ya. Kan kalau kalimat itu di bahasa Indonesia di kalimatnya
ada kata benda, ada kata kerja, ada kata penghubung kan. Kalau nggak ada unsur tiga itu kan tidak sempurna. Iya gitu ya. Ini tapi kalau saya baca-baca dari tadi kan kayak Bismillahirrahmanirrahim semuanya ismun semua itu kan. Jadi nggak ada kata apa, nggak ada fiilnya sama nggak ada hurufnya, nggak ada fiilnya sama nggak ada harfnya, cuma ismun aja. Kita belum nampak karena yang kita pelajari baru ciri isim, belum sampai ke fiil, belum sampai ke huruf. Payahna kita sahuab apa namanya? Ya, jangan sampai segala diwakkan ternyata tidak terkunyah, bujang-bujang sampai ke sini, dikunyah juga nggak bisa. Makanya kita satu suap dulu. Kita kenali dulu apa sih isim. Nanti dari contoh ini, nanti juga kalau sudah sampai ke fiil, sampai ke huruf baru, oh iya nu ditanyakan. Ya, kita pelan-pelan santai ya. Kenapa? Karena itu yang namanya metode. Apa dulu yang mau disampaikan, porsinya segimana. Kita kan punten, tapi maaf ya, bukan menganggap ibu ini anak kecil, bukan. Ya, tapi kan kalau kita lihat anak baru lahir, ibu kasih apa? Kan kasih ASI terlebih dahulu, mau mungkin ujuk-ujuk sampel putih. Wah, sanggup kan tidak. Kita kasih yang lembut-lembut dulu. Itulah metode supaya tidak kaget ya. Kita kan belajar ini saya samakan. Semua mulai dari nol, mulai dari awal. Jadi yang pernah belajar, anu sudah tahu, api-api tidak tahu dulu ya. Yang sudah tahu api-api. Kalau yang belum tahu, jangan api-api. Nggak usah pura-pura ya, belum tahu saya mau pura-pura, nggak usah. Belum tahu mah. Nah, kita samakan semuanya dari nol, dari awal. Jadi supaya kita aclok-aclokan. Kebayang mun ayeuna ku abi diterangkeun langsung pielna apanya? Yang tadi apa yang tanyakan, wah ibu nanti bakal kelepek-kelepek. Besok saya angkat tangan, saya nggak akan ikut. Tapi kalau sekarang ibu langsung paham. Ciri isim teh ada 3, 1 berakhiran kasroh, 2 berakhiran tanwin, 3 diawali alif lam. Pegang itu erat-erat. Dan nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ciri isim yang keempat. Nah, nanti ayeuna Ustaz panjang masalahnya. Ini tidak akan cukup waktunya ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ciri isim yang keempat. Jadi sampai sini cukup Bu, paham? Ibu paham? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau di sini saya melihatnya bisa rada digeredekeun, dicepatkan walaupun pertemuan seminggu sekali. Karena ini masih muda-muda, ya. Dan Ibu dokter juga saya anggap saja masih muda, ya. Cekap pengintan segitunya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kesempatan ini bisa jadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.